Pemirsa, siapa bilang seorang ibu rumah tangga hanya bisa mengurusi rumah dan buah hati saja? Buktinya ibu asal Jakarta yang satu ini nih mampu berkreasi hingga menghasilkan cuan dari bekal makan. Berkat tangan dinginnya, ibu muda tersebut berhasil meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah per bulan. Wah, berikut ini kisah inspiratifnya. Ini bukan cookies, apalagi bantal imut ya. Tapi ini bento yang dibuat dari kepala nasi itu loh. Berasal dari Jepang, bento gemoy sengaja dibuat agar buah hati yang sulit makan bisa makin semangat makannya. Siapa sangka, bekal makan dan imut ini dibuat oleh tangan dingin ibu rumah tangga Jessica Wijayanti. Bisnis bento yang dirintis sejak tahun 2015 diawali karena dirinya iseng membuat bekal sekolah untuk buah hati. Mulai dari situ, Jessica menjual bento karakter sederhana. Lama-kelamaan, bakat dan kemampuannya makin terasa, sehingga ia mampu membuat bento dengan berbagai karakter seperti superhero hingga Little Pony. Bento tradisional umumnya berisi nasi atau mie sebagai bahan dasar. Kemudian ada tambahan 1 atau 2 protein seperti ikan, telur, atau daging. Bentuk unik dan menarik, bento buatan Jessica juga terbilang sehat loh, karena memakai pewarna alami yang aman dikonsumsi anak-anak. Misalnya buah bit, bunga telang, atau bayam. Lewat brand Rise to Go, bisnis Jessica makin mengepakkan sayap. Selain bento, Jessica juga membuat tumpeng karakter yang disukai anak-anak. Wah, cocok nih dijadikan pengganti kue ulang tahun. Dalam sehari, Jessica bisa membuat 150 bento. Bento karakter buatannya dibanderol dengan harga terjangkau, mulai dari Rp35.000. Bento karakter ini bisa dipesan dengan minimal 30 pack loh. Wah, boleh juga nih dijadikan bingkisan ulang tahun anak. Oke, bentuknya yang unik juga ini selain menggugah selera, tapi juga rasanya dipercaya juga enak. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut nih tentang sosok pembuat bento karakter unik ini sudah hadir di studio BTV, ada Mbak Jessica Wijayanti. Selamat pagi, Mbak Jessica. Sehat? Sehat. Nah, tadi menarik kalau lihat tayangan-tayangan tadi. Bagaimana kemudian makanan-makanan yang sebetulnya biasa kita temukan sehari-hari tapi bisa memiliki cita rasa yang enak ketika tampilannya juga enak. Ini Mbak Jessica bawa beberapa contohnya. Kalau saya coba tunjukkan ke kamera, ini adalah makanan bekal. Kelihatan nggak di kamera di sini? Bisa di zoom nggak nih? Nah, coba nih. Ini makanannya makanan-makanan sebetulnya biasa. Ada mie, kemudian ini ada juga ayam katsu gitu ya. Tapi bentuknya ini Mario Bros, lucu kan? Ya. Ini Mario Brosnya bikin dari apa nih, Mbak Jessica? Nasi. Oh, ini justru nasi ternyata. Ya, nasi. Oh, kelihatan nggak nih? Ya. Dari nasi. Ini sayuran-sayuran gitu ya. Tapi pertanyaan saya ke sini, Mbak Jessica. Dari sekian banyak bisnis atau jenis-jenis kuliner ya, kenapa memilih bento untuk jadi bento karakter untuk jadi unit atau bisnis usaha utama? Sebenarnya sih awalnya dari anak saya dulu susah makan ya. Terus jadi gimana caranya nih supaya anaknya mau makan. Kita bikin tampilan bentuknya menarik. Jadi anak-anak mau makan. Itu kan masalahnya sampai sekarang kan problem ibu-ibu semuanya anak-anak kan susah makan kan. Jadi kita mulainya dari pertama bisnisnya itu. Jadi makanya kita mulai bisnis karena dari startnya dari bikin buat anak. Dari awal buat anak, tapi sekarang justru ini Malah menjadi jadi bisnis yang menjanjikan. Modal awalnya gimana untuk untuk membuat bento ini? Gak ada modal. Justru gak ada modal karena ini ada zero modal. Tapi ini justru sekarang berkembang dan bisnisnya sekarang sudah menjadi besar. Kalau tadi kita lihat tayangan, bahkan peminatnya sudah banyak sekali gitu ya. Gimana dulu memasarkannya? Memasarkannya pertama itu kita cuma dari Instagram. Dari Instagram, terus awal-awal yang pesen ya mungkin teman-teman deket ya. Mungkin direkomendasi, lama-lama tambah ini. Sampai banyak. Awalnya dari door to door, teman ke teman gitu kan. Tapi tentu kita percaya bahwa setiap bisnis, setiap usaha ini juga ada tantangannya. Tantangan ada pasti. Apa selama ini yang dirasakan? Tapi sebelum jawab sambil coba bikin dong. Sambil coba bikin dong. Saya pengen lihat ini bahwa ini ternyata bisa disiapkan dalam waktu yang cepat. Bener nggak? Ya betul. Betul, berapa lama untuk nyiapin ini? Kalau ini
untuk bekal anak sih Aha. paling ya sekitar 15 sampai 30 menit 15 lah ya. cepet juga ya sebenarnya Iya. sambil nungguin anaknya mandi gitu Iya, kan. betul. Anak mandi Siap-siap. berangkat mau ke sekolah gitu. Kita Kemudian kita siap-siap. Ini bukan hanya jadi ide bisnis, tetapi juga barangkali buat ibu-ibu di rumah yang ternyata ide bekal. mau membuat bekal buat anaknya juga bisa juga dengan cara ini dan cepat gitu. Jadi bekalnya Ini coba, kalau saya pengen tunjukin ke kamera dulu deh, ininya, Ya. ininya apa aja nih? Ini kayak nasi-nasi yang ya sudah ini nasi yang udah saya setengah ada bentuk. bentuk-bentuknya. Aha, Jadi nasinya biasa dikepal. aha. Jadi apa namanya? Tapi nasinya nasi yang biasa aja atau nasi biasa yang. Tapi kok bisa menyatu? Karena tambahin Jadi, air atau gimana? Enggak tanpa air apa-apa. Jadi dia dikepal begini. Aha. Jadi maksudnya, nah terus dibentuk. Oke. Dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Sesuai kebutuhan, bentuknya Ya, mau jadi bentuk maksudnya, apa? ya, bentuknya bentuk Ini apa. kita rencananya mau bikin bentuknya apa nih? Beruang. Beruang. Kita coba lihat beruang. Sayang sekali glove-nya hanya bawa satu. Kalau bawa lebih dari satu, saya bisa coba juga nih, bapak-bapak bisa coba juga, bukan cuma Bisa mama coba, ya. yang bikinin sarapan buat anaknya kan. Kemudian kita Ya, gunakan paling, ya alat sih sebenarnya nggak perlu alat Oke. khusus ya. alat juga nggak perlu alat khusus. Biasanya jadi apa namanya alat yang ada di rumah juga bisa digunakan sih. Kayak Misalnya, sendok. Ya sendok. garpu. Ini kayak gini kan Oke. cuman kupingnya. Ini apa pinset Ya itu cuma buat capit. buat capit-capit doang gitu ya biar higienis. Ya. Ah, Jadi ini kita bentuk. Oke. Yang selama ini paling banyak diminati orang itu menu karakter apa? Macam-macam sih. Jadi misalnya, jadi kan kita kan sistemnya dia request ya, anaknya misalnya mau request karakter apa gitu. Jadi nanti kita bikin tantangannya itu sih. Sebenarnya kita kan sebisa mungkin bentuknya itu kan mendekati karakter yang di request. Oh, Jadi kan oke. anaknya happy. Jadi sebenarnya bisa aja sesuai requestan ya gitu. Ya. Tapi ini kalau ngeliat nih nasinya warna-warni. Ini pakai pewarna juga kah atau seperti apa? Ini semua pewarna alami makanan, Oh, ini alami. alami Maksudnya semuanya. alami jadi dibuat dari apa? Dibuat Sayur dari atau apa? sayuran. Sayuran. Jadi kayak misalnya merah nih kita dari beet. Oh, dari buah bit. Kalau ini kan kalau kayak ini Orange. ini udah dari kalau orange tuh dari wortel. Wortel. Kuning dari apa sih namanya? Dari kunyit. Gitu. Orange. Kalau biru tuh dari bunga telang. Oke, bunga telang es bunga yang suka dibikin jadi teh. Oh, ternyata bisa juga buat ini pewarna ini Bisa, makanan. tapi kita semua rebusnya pas lagi dikukusnya gitu. Lucu-lucu ya ternyata pemirsa ini juga jadi inspirasi buat kita juga. Kalau ternyata pewarna alami makanan itu bisa ditemukan di area sekitar kita. Orange tadi dengan wortel, wortel, kemudian merah dari buah bit. Ya. Warna biru atau mau campuran biru jadi hijau, jadi apa kalau hijau? Kalau Atau ada hijau, pandan ya? enggak sih, kita lebih pakai daun suji. Oh, suji. Ya, daun suji. Oke. Gitu. Oke, kalau tadi secara estetika kita udah bilang lah menang lah gitu estetika ya. Ini karena dapat nih karakternya anak-anak pasti suka. Iya. Tapi bagaimana dengan nilai gizi? Apakah ini ada perhitungannya nggak setiap bekal yang disiapkan? Ada. Jadi Ada. kan apa namanya kita Misalnya kan gimana? apa namanya nilai yang pasti kan kita ada karbohidrat. Ada Dari nasi jelas ya. Ada Kemudian protein. ada lemak. oh dari lauknya dari ayamnya Iya, kayak gitu ya. Terus udah itu paling kalau misalnya kalau kayak buah-buahan kan biasa kan dia Serat ya. ya serat itu kan maksudnya dia kan request. Misalnya kalau misalnya mau Oke. ini, tapi kan kalau misalnya kita kayak bekal anak gini kan sudah kita bisa kasih Oh, buah. Terus ini lucu-lucu pelengkapnya sih. juga bisa ada susu. Oke. Ini Kalau bisa kentang nih. bisa ditiru, tapi sempat ada ini nggak ada bukan riset ya mungkin orang tua atau teman-teman yang misalnya request ini gitu sempat ada yang ngomong nggak sih kalau ternyata ya ini setelah dikasih makanan dengan bentuk-bentuk lucu gini anak-anak saya jadi lebih lahap makannya. Oh banyak. Banyak pada ngomong gitu. Iya banyak. Ini berarti jadi bukti kalau apa namanya pemirsa estetika itu bisa mempengaruhi selera makan juga gitu Ya ya. betul. Terus kan anak kan juga happy kan. Ada sesuatu yang bisa dia Iya, sambungkan gitu ya ke depan teman-temannya ini makanan saya nih begini lucu-lucu Iya gitu. betul. Jadi kan makannya Oke. mereka lebih semangat ya. Ini langsung ditata aja di mistingnya gitu ya. Iya. Kalau yang Mbak Jessica jual sendiri, ini mistingnya harus bawa sendiri atau seperti apa? Apanya maksudnya? Wadahnya ini? Wadahnya itu biasanya kan kita pakai box tin wall. Tapi kalau misalnya Tin wall box ya? tin gitu? wall box ya yang kayak tadi ditayangin. Atau kalau nggak ambil paket yang pakai kotak makanan lunchbox seperti itu. Oh, ini lucu. Termasuk juga Ya, ada ada packagnya. begini-begini ya, ada tas-tasnya. Untuk harganya rata-rata terjual berapa?
Kalau harga Untuk itu paket bento yang tersederhana aja, bento tersederhana seperti kita itu harganya kan dari kayak 35.000 itu kan itu malah bentuk yang lebih kecil. Sebenarnya kalau untuk yang Lunchbox yang besar? thin wall yang kayak banyak yang ditampilin itu range harganya di sekitar 40.000. Oh. Nah, tapi itu juga masih tergantung dari Customize ya? Ya, customize lagi. Maksudnya Oke. kalau makin sulit karakternya, Oke. ya ada price-nya. Oh, jadi beda-beda ya? Iya, Ini betul. adalah kondimen-kondimen yang bisa disiapkan Ya, juga. betul, ha. Termasuk hiasan-hiasan ininya juga, tapi ini nggak edible ya Ya, hiasannya? enggak ya di bawah. Oh, oke, yang edible cuman Ini bisa untuk ininya ya. Kalau ini tumpeng karakter juga kreasi Mbak Jessica juga. sama. Harganya biasanya untuk satu paket ini berapa Harganya mulai dari 600.000. Rp600.000 untuk tumpeng-tumpeng karakter. Lucu juga sih ya, maksudnya ini Iya. buat anak-anak bikin happy dari range harga yang cuma 30.000, kemudian juga terjual dan cukup laku. Iya. Kita bicara omset kalau gitu sekarang. Oh. Dari penjualan yang kisaran harganya tadi disampaikan itu adalah 30.000 termurahnya gitu kan. Termahalnya berapa untuk lunchbox? Kalau lunchbox ada yang Termahal sekitar sampai 80.000 rupiah. Dengan harga jual 30 sampai 80.000 rupiah dengan penjualan yang begitu masif sekarang, berapa omsetnya yang biasa sekarang diterima oleh Mbak Jessica? Sebulan misalnya? Kurang lebih ya puluhan ada. Puluhan juta? Puluhan juta dari usaha bento. Wow, ini sih mengejutkan sekali. Siapa yang mengira kalau ternyata apa namanya bento-bento yang terlihat lucu-lucu dan cantik-cantik tidak hanya indah dipandang, tidak hanya lezat dinikmati oleh anak-anak, tapi juga apa namanya renyah buat ibu-ibu yang menciptakannya, khususnya Mbak Jessica ini gitu. Sampai omsetnya puluhan juta rupiah gitu. Tapi kalau bicara omset itu tidak sekedar omset yang bertumbuh, tentu ini pun harus dibekali dulu dengan apa namanya kreativitas untuk mempelajarinya juga. Itu mungkin bisa jadi sulit. Butuh waktu atau tidak waktu itu? Kalau untuk maksudnya untuk sampai bikin apa namanya Bikin sampai karakter yang lucu-lucu kayak gini. ya itu sih Atau sebenarnya itu bisa dipelajari secara otodidak aja? otodidak. Kalau saya sih otodidak ya. Kalau gitu ibu-ibu di rumah juga ini bisa nih Ya, kalau bisa. gitu ya. Bikin sendiri di rumah, nggak usah buat jualan, tapi misalkan buat anak-anaknya sendiri. at Ya, least. mulainya buat Dikasih bikin contoh. bento aja dulu. Maksudnya bikin bekal lunchbox Bekal. aja dulu untuk sekolah. Ini kayak tadi nih, kayak tadi Mbak Jessica bilang, ini kita ada 5 menit nggak bikin ini tadi? Nggak nyampe. Nggak nyampe 5 menit buat bikin karakter-karakternya. Tapi yang goreng-gorengnya tetap effort juga Iya, sih ya. Kita effort. goreng dulu kali ya. Untuk Iya. membuat karakter-karakter lucunya ini nggak 30 menit udah sama preparasi sama gorengnya. Masa lah. goreng 30 menit sampai? Iya. Ini Kalau pasti untuk berarti bentuknya paling cuman ya kalau misalnya ini apa namanya udah tahu karakter yang mau dibuat ya sekitar 15 menit sudah selesai kok. Sudah cepet ini. Mama di sana bisa bikin Iya. menu apa namanya bekal buat anaknya dengan cara yang cepat gitu sambil anaknya mandi atau sambil anaknya siap-siap ngumpulin buku segala macam, emaknya bisa masak ini. Terakhir, apa tips sukses untuk membuat bisnis ini kemudian renyah dinikmati? Tipsnya jangan takut buat mulai dulu sih. Maksudnya kan kadang kan kita mikir apa namanya takut nih untuk mulai gitu kan. Ada yang beli nggak ya gitu kan. Oke. Nggak usah perlu takut sih, mulai dulu aja. Dulu sempat takut itu nggak? Ada sempat. Tapi kan maksudnya udahlah kalau kita nggak coba dulu apa namanya kalau kita nggak mulai kapan mulainya gitu kan. Terus apalagi kan maksudnya yang bikin kayak begini dulu waktu zaman saya mulai itu belum banyak ya. Oh, dulu belum banyak. Tapi kalau Iya. sekarang Nggak tahu juga ya. Mungkin udah mungkin kalau yang mengikuti mungkin udah ada. Cuman kan Oke. balik lagi kalau kayak apa namanya kayak untuk apa bisnis kayak desain gini kan apa namanya kelihatannya dari karakternya. Oke. Ada yang identik masing-masing. Oke, kalau gitu terima kasih sudah menginspirasi kita semua di pagi hari ini dari bisnis yang tidak hanya buat ini menjadi lucu, juga diminati anak-anak, tapi juga cuan buat mamanya. Kalaupun ternyata Anda belum berpikir untuk mengkreasikan ide bisnis ini, paling nggak ada inspirasi buat nyiapin Iya. bekal anak. Bekal anak di pagi-pagi. Anakmu sudah happy dong berarti sekarang ya? Oh, sudah Tiap hari happy. ada makanan-makanan cantik-cantik kayak Iya. gini. Kalau gitu kita harus ucapkan terima kasih Iya. untuk apa namanya Mbak Jessica gitu ya, karena kita akan simak dulu informasi lainnya. Ini seperti kita tahu pemirsa, ini pemerintah terus kemudian mengupayakan mengurai kemacetan DKI Jakarta baru-baru ini, dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta memasang kamera dengan teknologi
Artificial Intelligence atau AI di 20 titik. Dan berikut ini pemirsa ada titik-titik keberadaan kamera AI yang dipasang oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, di mana ini kita lihat bersama-sama. Ini mulai dari ada di Jalan Tubagus Angke, kemudian Jalan Jembatan Raya, ada juga di jalan, kalau kita lihat nih di Jalan Kiai Tapa, Jalan Daan Mogot, ada juga di Jalan Es Parman, Jalan Tomang Raya, kemudian juga ada di Jalan Es Parman, KS Tubun, Jalan Gatot Subroto, kemudian juga ada di Jalan Gatot Subroto, Jalan Rasuna Said, Kuningan, ada juga di Jalan Gatot Subroto hingga Jalan Supomo atau Pancoran, ada di Jalan MT Haryono, Jalan Sutoyo, kemudian di Jalan Daya Panjaitan, Jalan Kalimalang, dan kemudian juga ada di banyak jalan lainnya, pokoknya ada 20 jalan gitu ya pemirsa. Dan pemirsa kemudian untuk mengetahui bagaimana atau seperti apa sih penampakan kamera canggih tersebut, ayo kita tengok salah satu kamera AI yang berada di kawasan mana ini ya. Kita bersama reporter B-Universe, ada Sela Rizky ya, dari Tomang Bogor ternyata. Sela Rizky, Tomang Grogol, Sela. Halo Agung. Kita coba panggil lagi Sela. Sela. Halo, selamat pagi. Seperti Agung. apa Sela, apa namanya, Ya. wujud dari kamera AI yang sudah terpasang di 20 titik ruas jalan di ibu kota ini, Sela? Baik Agung dan juga pemirsa, tentunya selamat pagi. Bagaimana wujudnya tidak jauh berbeda dengan kamera etle yang dari pihak kepolisian. Namun tadi kami pantau, kami lihat begitu ukurannya nampak lebih kecil. Dan kamera ini berbentuk seperti kotak persegi panjang begitu ya. Kemudian dia berbentuk kamera ANPR atau yang disebut dengan Automatic Number Plate Recognition. Dan kalau dibandingkan bentuknya memang tidak jauh berbeda. Cuma kalau ibaratnya nih kamera etle sepanjang ini, kemudian kamera AI atau Artificial Intelligence yang digunakan oleh Disub DKI ini memang agak sedikit ramping begitu. Dan kegunaan dari kamera ini memang untuk merekam bagaimana kepadatan volume kendaraan yang ada di setiap persimpangan. Sehingga nanti kamera tersebut akan mengkalkulasikan, membuat sistem yang mana nantinya akan mengatur begitu volume kendaraan yang ada di setiap persimpangan. Jadi apabila nanti di persimpangan A seperti yang di sini terjadi kepadatan, nanti di persimpangan B tidak ada kepadatan, kemudian nanti volume atau traffic light atau lampu hijau ini akan memberikan waktu yang lebih banyak di daerah-daerah atau persimpangan-persimpangan yang mengalami kepadatan. Agung. Baik, kamera AI ternyata bentuknya lebih ramping daripada kamera etle gitu ya. Kita berharap Sela, mudah-mudahan saja juga memang keberadaan kamera AI ini juga bisa membantu kemudian mengatur dan juga memperlancar arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan ibu kota. Terima kasih atas laporan Anda, Sela Rizky dari kawasan Grogol, Tomang, Jakarta ya. Selamat kembali bertugas, Sela. Kalau tadi lalu lintas sudah lancar, harusnya bekal anak juga ini kembali lancar. Ada satu pertanyaan yang belum dijawab tadi sama Mbak Jessica. Tantangannya sebetulnya apa sih? Tantangannya Pernah ada resistensi atau penolakan dari orang-orang sekitar? Gimana? belum ada sih. Belum ada sih. Nggak ada. Sama ini tantangannya cuman harus bikin mirip dengan karakter yang di request. Itu yang kadang-kadang susah gitu. Ya. Permintaan klien yang bikin jelimet. Oh iya, pokoknya nggak boleh kurang sedikit pun. Ya, komplain pernah pasti Tapi ya. pernah nggak ada komplain yang pernah diingat? Pernah, ada. Ternyata ini film jelek banget, ternyata jauh sama Oh yang enggak, diinginkan kalau gitu. jelek enggak. Nggak. Jadi lebih ke ini. Jadi bikin, mungkin kita karena buru-buru juga ya. Jadi tapi itu nggak disangka sih komplainnya. Oh. Ini dia komplain panjang lebar. Ini kok kucingnya nggak ada kumisnya. Anak saya kecewa katanya gitu. Ada sih, ada Susah ya bikin Iya, kumis kayak gimana? Terus tambahin bulu. Iya, masih kita di brush sih, di painting ya pakai, maksudnya. Jadi apa namanya, itu tantangannya sih. Oh, Terus oke. juga pernah misalnya lupa request misal orangnya orang apa gitu. Nah, adalah namanya siap usaha pasti ada lah ya. Oke. Nggak mungkin apa namanya. Pernah merasakan jatuh bangunnya. Sorry, dari tahun berapa?
Dari 2015. 2015 ke 2023, Ya, 8 berarti tahun. 8 tahun. Dengan menggeluti usaha ini pasti merasakan apa namanya pahit, Pahit. manisnya. Oh, banyak. Kalau manisnya tadi kita sudah bicara, memang omsetnya sampai puluhan juta rupiah, betul. begitu kan dalam 1 bulan. Tapi pahitnya juga ternyata ada. Dan ini tadi adalah hasil yang dibuat oleh Mbak Jessica dalam kurun waktu berapa tadi ya? 5 menit tadi ini. Ini saya boleh cicip nggak nih? Oh, boleh. Tapi nggak ada sendok ya ini, kita coba. Saya coba ini aja nih. Dan ini juga higienis, tadi dimasaknya pakai apa namanya? Dipakai. Sayang saya ini sebenarnya makannya udah cantik-cantik ini, terus kita potek-potekin, kita coba ini nasinya yang warnanya itu warna pink. Ini dari pewarna Dari bit. buah bit. Ya nasi aja sebetulnya. Iya, nah. Ada aromanya sih memang. Iya. Oh, ini, dibumbuin gitu ternyata nasinya. Ya, bisa pakai, kita jadi pakai, biasa kalau yang di warna itu kita pakai nasi uduk. Oh, jadi Iya. bumbunya bumbu nasi uduk gitu, Ya, dikasih nasi santan, uduk, dikasih ya. rempah-rempah gitu Itu ya. sih sehingga- ya keunggulan kita di situ sih. Kalau mungkin kalau orang lain kan bikin bento karakter pakai nasi putih biasa ya. Kalau kita nasi uduk sih. Oh, Nasi oh uduk saya kayak kita nggak ada bikin ya. Tadi lain. Mbak Jadi bilang kalau orang lain begini. kalau Iya, ini. ada, pasti Berarti ya. sebetulnya sudah banyak ide ini, inspirasi. Sudah ada. Kalau Kalau tumpeng karakter yang kayak begini 3D nggak ada. Carinya hanya di Restugo. Oke, pesan buat ibu-ibu di rumah yang mungkin terinspirasi untuk punya usaha serupa atau mungkin juga untuk menyiapkan bekal untuk anak-anaknya supaya anak-anaknya happy. Tipsnya apa? Tipsnya konsisten aja sih buat. kadang kan kita maksudnya bikin bento anak aja itu effortnya ini loh. Maksudnya buat bikin bekal ke sekolah itu effortnya tuh besar loh. Banyak loh maksudnya ibu-ibu yang cerita maksudnya aduh mau bikinnya tuh mepet waktunya gitu kan segala macem. Ya konsisten bikin lama-lama karakternya kalau misalnya ada yang misalnya nggak Jadi jago nih, terbiasa gitu ya. nggak jago nih apa namanya karakternya lama-lama juga jago sendiri kalau sering bikin. Oke, karena sering bikin latihan secara bertahap dan konsisten supaya anak-anak juga happy terus setiap harinya. Iya, betul. Oke, saya juga happy di studio karena sudah ada makanan di sini. Bisa saya cicip nanti usai acara kalau gitu. Iya. Mbak Jessica, terima kasih sudah berkenan hadir di obrolan pagi dan membawa inspirasi buat kita semua di pagi hari ini. Tentunya mudah-mudahan saja ini juga bisa bermanfaat. Bukan hanya bagi anak-anak yang happy, tapi juga bagi ibu-ibu yang mulai memikirkan, oke besok gue bikin karakter apa gitu ya. Selamat pagi Mbak Jessica. Ya, Terima kasih sudah bergabung sama-sama. sama